Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 yang selalu dirahmati oleh Allah. Selamat pagi. Hari ini ketemu dengan Pak Huda di mata pelajaran seni budaya. Mungkin di kelas 10 kita bertemu ada yang mata pelajaran PKWU, ada yang tidak saya ajar. Tapi di kelas 11 semua kelas 11 baik IPA maupun IPS untuk mata pelajaran seni budaya yang mengajar adalah saya, yaitu Bapak Huda Fauzan. Selanjutnya, tak etis rasanya ketika kita panjang lebar berbicara soal mata pelajaran kita tidak ada perkenalan. Dalam bahasa atau pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Huda Fauzan. Saya lahir di Malang 38 tahun yang lalu, dan di sini saya hitung-hitung ikut istri ya. Jadi istri asli Tulungagung. Di situ sudah saya sebutkan atas nama Siti Ma'rifatul Ulum. Kemudian berkat beliau saya dikaruniai 3 anak cantik-cantik. Saya sering menyebut saya di rumah dikelilingi bidadari. Istri perempuan, anak juga perempuan. Yang pertama atas nama Gelis Fauzia Alamani Saul Jannah. Kemudian yang kedua Fauzia Ajmala Ausa'uhum Nasyaran. Dan yang ketiga adalah Babel Sama Adara Adgia Fauzia. Kemudian untuk riwayat pendidikan, saya SD-nya itu SDN Jatigui 05, kemudian SMP Muhammadiyah, SMA-nya Madrasah Aliyah Negeri Wlingi. Kemudian untuk jenjang S1-nya di Universitas Negeri Malang, prodinya seni rupa, jurusannya seni dan desain. Untuk alamat rumah ada di Dusun Baran, Desa Panjerjo, Rejo Tangan, Tulungagung, tepatnya utara Pasar Panjerjo. Itu ada jembatan, habis jembatan ke barat. Kalau untuk mengingat atau mudah mencarinya, di situ di depan rumah ada kelontok kebo dan ada gambar topeng ya. Untuk telepon itu, jadi untuk perkenalan sampai di sini. Dan ketika mungkin semasa pandemi kita hanya bisa berbicara lewat virtual, tidak bisa bicara secara langsung face to face. Jadi kecuali kalian yang memang ada masalah atau yang perlu diselesaikan di sekolah, itu berbeda. Dan tidak menutup kemungkinan ke depan nanti metode pembelajaran kita atau model pembelajaran kita lakukan secara tatap muka walaupun itu bergantian. Saya pun ketika mengajar kalian di kelas 10 itu rasanya kita baru kemarin, tapi nyatanya kalian sekarang sudah kelas 11. Dan diharapkan di kelas 11 ini nanti kita bisa tatap muka, kita bisa belajar bareng secara offline, dan ketika ada permasalahan-permasalahan bisa kita selesaikan dengan baik, dengan tatap muka dan seterusnya. Kalau secara daring saya kira plus minusnya banyak. Yang apalagi yang kalau menurut saya yang banyak minusnya ya. Karena apa? Kita nggak ada penyelesaian secara konsisten atau secara langsung gitu loh. Jadi kita berdoa semoga pandemi ini segera selesai, segera kita bisa bertatap muka, kita belajar bersama seperti itu. Saya akan sedikit mengupas tentang seni budaya. Ini terkait materi pembelajarannya Pak Huda, materi seni budaya. Jadi seni itu apa? Seni itu orang sering menyebutnya indah, ungkapan jiwa, media komunikasi, cara berpikir jenius, menyampaikan sesuatu secara jenius. Ada yang menyebut tiruan alam yang sempurna. Kemudian ada yang menyebut lagi terdiri dari unsur titik, garis, bidang, tekstur, dan warna. Macam-macam kesimpulan atau makna tentang seni itu masih bisa bertambah. Tidak hanya berhenti di situ. Itu hanya menurut beberapa tokoh. Kalian pun bisa
menambahkan istilah seni di situ. Jadi tidak mutlak, masih bisa terus berkembang, apalagi di era pandemi seperti ini, di era milenial seperti ini. Jadi seperti itu. Jadi menurut beberapa tokoh, seni sering disebut itu tadi apa yang saya sampaikan. Kemudian apa itu budaya? Budaya yaitu cipta rasa karsa manusia, hasil sebuah karya manusia yang terus diurusi dan dipakai dalam masyarakat. Artinya berlangsung terus menerus. Dan di sini bisa berlangsung secara evolusi. Evolusi itu apa? Perubahan secara pelan. Contohnya tentang jilbab. Jilbab di tahun 90-an itu namanya bukan lagi jilbab. Orang sering menyebut kerudung. Kerudung berbeda dengan jilbab. Kalau jilbab itu lebih mengikat, tapi kalau kerudung itu biasanya hanya disampaikan. Mungkin nenek-nenekmu masih pakai istilah kerudung. Tapi kemudian ada bergerak lagi menjadi hijab dan seterusnya. Itu hanya istilah nama dan cara pemakaiannya. Disitulah budaya. Jadi nanti kita akan belajar banyak apa itu seni, apa itu budaya selama setahun ke depan. Selanjutnya, seni. Nah, seni itu ada beberapa sana. Jadi di sini akan saya sebutkan seni menurut prosesnya. Yang pertama seni terapan, yaitu hanya memiliki fungsi atau pakai. Ini paling mudah kita membedakan. Kalau seni murni berarti hanya memiliki fungsi hias. Itu bedanya. Jadi kalau seni terapan itu memiliki fungsi pakai enggak? Banyak contohnya. Jam dinding, jam tangan, termasuk pakaian, termasuk lampion, termasuk. Jadi orang ketika bicara seni biasanya lukisan Pak, kemudian ada kaligrafi di dinding. Itu secara sempit. Tadi secara umum apa yang kalian kenakan selama itu memiliki fungsi pakai, itu juga disebut seni. Kenapa dikatakan seni? Karena memiliki tadi sudah disebutkan di depan, yaitu memiliki keindahan, memiliki apa ya? Memiliki estetik. Tetapi seni yang hanya memiliki estetik saja tanpa memiliki pakai atau fungsi atau terapan atau tidak memiliki kegunaan apapun, ya di situ disebut seni murni. Contohnya lukisan. Contohnya lagi mungkin kaligrafi, itu hanya fungsi hias. Tetapi di sini seni terapan itu pasti memiliki fungsi atau pakai. Kalau kalian ke dapur ada semacam cobek, ada semacam tampah, ada duna, ada macamnya banyak. Sendok. Kalau kalian ke ruang tamu ada meja, ada kursi, ada asbak, dan seterusnya. Kalau kalian ke kamar ada selimut, ada lemari, ada toilet, banyak sekali di situ seni-seni terapan yang jarang disebut atau jarang disampaikan oleh khalayak umum, ya seperti itu. Kemudian seni menurut dimensinya. Seni menurut dimensinya itu ada dua. Itu lebih gampang. Yang intinya dua dimensi. Dua dimensi itu apa? Yang hanya bisa dilihat satu sisi, panjang kali lebar. Kalau seni tiga dimensi bisa dilihat tiga sisi, panjang, lebar, dan tinggi. Biasanya memiliki volume. Ada patung, ada jam tangan yang memiliki volume, Tapi yang tidak memiliki volume itu disebut seni dua dimensi. Ada juga yang menyebutkan ada seni 4 dimensi yang bergerak, slideshow. Ada juga seperti itu. Selanjutnya, tugas kalian di rumah yaitu 1. Cari contoh seni terapan yang ada di sekitar rumahmu. 2. Cari contoh seni 2 dan 3 dimensi juga yang ada di sekitar rumahmu. Hasil kerjaanmu difoto, kemudian dikumpulkan di Google Classroom. Saya kira cukup, itu dari saya. Terima kasih. Bila ada salah kata Pak Uda, mohon maaf. Semoga kalian di rumah selalu sehat, bahagia, dan yang jelas kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.